السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أشرف النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته وأزواجه وأهل بيته الكرام، وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين، وإلى المصنفين المخلصين، ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير، وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية، وسلسلة رجال الطريقة القادرية، وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية، وسلسلة رجال الطريقة العلوية، وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، برها وبحرها، خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروري والشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ دسوري شنسوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا، وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات، وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية، وبنية التوفيق والتيسير، وبنية قضاء جميع الحاجات والديون، وبنية الشفاء والنصر على الأعداء، وقبول الدعاء، ونيل كل سؤول، ورؤية الرسول، وشفاعة الرسول، ومرافقة الرسول في الآخرة، ولرضاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Halaman 140, halaman 140 baris paling atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi, amin. At-tarawwi wan nadharu fi awaqibil umur. Kita masih membahas tentang beberapa hal yang menguatkan dan dapat mengokohkan rasa cinta di antara umat Islam, di antara saudara-saudara seiman, seislam. Di antaranya adalah at-tarawwi wan nadharu fi awaqibil umur. At-tarawwi, berhati-hati, tidak tergesa-gesa di dalam melakukan sesuatu. Berhati-hati dan tidak tergesa-gesa di dalam melakukan sesuatu, dipikir betul apakah apa yang dilakukan ini sesuai dengan syariat ataukah bertentangan dengan syariat. Wan nadharu fi awaqibil umur, dan mencermati hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang jika suatu perbuatan itu dilakukan. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depan. Ya, masa depan kita yang betul-betul sebagai masa depan itu adalah kehidupan setelah kematian. Apa yang terjadi pada diri kita setelah
roh kita dicabut oleh malaikat Azrail dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah masa depan kita yang harus kita pikir. Kehidupan di alam barzakh, kehidupan di akhirat, itulah yang seharusnya kita memikirkan bagaimana kita akan menghadapinya. Apakah bekal yang sudah kita siapkan, kita kumpulkan untuk menghadapi kehidupan di alam barzakh, kehidupan di alam akhirat. Banyak sekali hadits-hadits yang menyatakan misalkan aqyasun nasi aktsaruhum isti'dadan lil maut. Orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak bekalnya untuk menghadapi kematian. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memuhasabah dirinya, kemudian bisa mengendalikannya, bisa menundukkan hawa nafsunya. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Orang cerdas itu adalah orang yang memikirkan masa depannya, bukan masa depan di dunia, tetapi masa depan di alam barzakh, masa depan di akhirat. Jauh memikirkan ke depan, bukan hanya di kehidupan dunianya, tetapi jauh berpikirnya adalah mengenai masa depannya di alam barzakh, masa depannya di alam akhirat. Itulah orang yang cerdas. Wal hadaru minasyahawati wasyubuhati, dan mewaspadai syahwat-syahwat, mewaspadai syubhat-syubhat, sesuatu yang bisa mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan. Wal fitan, fitnah-fitnah, mewaspadai hal-hal tersebut. Wal ma'asi, mewaspadai kemaksiatan wa taqallubil qulub, dan mewaspadai berbolak-baliknya hati. Ya, mewaspadai apa? Berbolak-baliknya hati. Makanya kita diperintahkan untuk sering-sering hadir di majelis ilmu, supaya hati kita ditetapkan, dikuatkan untuk senang ilmu. Orang yang senang ilmu, orang yang senang ngaji itu baik, ya, atau berproses menuju kebaikan. Dia dalam kebaikan atau berproses menuju kebaikan. Orang itu kalau masih punya motivasi untuk ngaji, kalau dia orang yang belum baik, maka dia berproses menjadi orang yang baik. Karena hati itu bisa berbolak-balik, hati itu lebih cepat mongkal-mongkalnya, kata orang Jawa, berbolak-baliknya daripada air yang mendidih. Kita lihat air yang mendidih itu, air yang mendidih itu berbolak-balik begitu cepat. Ya, hati itu lebih cepat dari berbolak-baliknya air yang dimasak kemudian sampai mendidih. Detik ini hati dalam keadaan baik. Bisa jadi pada detik berikutnya, karena berbolak-baliknya hati itu sangat cepat, bisa jadi langsung bercokol di dalamnya penyakit-penyakit hati. Riya, ujub di dalam melakukan kebaikan, dan lain sebagainya. Makanya kita dianjurkan, diperintahkan untuk bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena bergaul dengan orang-orang yang buruk, ini cepat mempengaruhi seseorang. Bergaul dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita senantiasa terwarnai hati dan pikiran kita dengan kebaikan. Bergaul, berinteraksi dengan orang-orang yang buruk, ini berbahaya. Ya, karena keburukan itu lebih cepat menular daripada kebaikan. Faqad kana min du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang sering dibaca oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya musabbital qulubi, tsabbit qulubana ala dinika. Wahai zat yang menetapkan hati, tetapkanlah hati kami pada agamamu. Tetapkanlah hati kami untuk berpegang teguh pada agamamu. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas diceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul, memperbanyak membaca ya muqallibal qulub. Baginda Rasul itu memperbanyak bacaan ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati,
tetapkanlah hatiku untuk berpegang teguh pada agamamu. Faqultu ya Rasulullah, aku sahabat Anas mengatakan, bertanya, wahai baginda Rasul, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Kami telah beriman kepadamu dan dengan apa yang engkau bawa. Kami telah beriman denganmu dan kami juga telah beriman dengan apa yang engkau bawa. Fahal takhafu alaina, apakah engkau mengkhawatirkan kami? Apakah engkau mengkhawatirkan kami? Qala na'am. Baginda Rasulullah kemudian mengatakan, na'am ya. Innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibu kaifa yasha'. Na'am innal quluba, sesungguhnya hati, baina usbu'aini min asabi'illah, di bawah kehendak, di bawah kendali dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hati manusia itu mutlak di bawah kendali dan di bawah kehendak Allah. Sesungguhnya hati manusia itu adalah milik Allah dan di bawah kendali serta kehendaknya. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala membolak-balikkan hati sebagaimana yang ia kehendaki. Wal haditsu la budda lahu min ta'wil. Hadits ini harus ditakwil. Idhamluhu 'ala adh-dhahir, karena memahami atau memaknai hadits ini secara zahir yudaddud dinah, menentang agama, bertentangan dengan agama. Fa innal jarihata fi haqqihi ta'ala. Karena hadits ini kalau diartikan apa adanya secara zahir, itu artinya apa? Sesungguhnya hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Arti seperti ini tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ulama ahli sunnah yang mengartikan hadis ini secara zahirnya, secara letterlek. Jadi harus ditakwil, dipalingkan ke makna lain yang bukan makna zahirnya, yang tidak bertentangan dengan agama, yang sesuai dengan bahasa dan sesuai dengan keagungan dan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal makna, dan maknanya annal quluba, anna ya, bukan inna. Wal makna, dan makna hadis ini adalah annal quluba, bahwa hati manusia itu milkuhu, milik Allah, wa tahta masyiatihi, dan di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuqallibul quluba kaifa yasha. Ia membolak-balikkan hati sebagaimana yang ia kehendaki. Huwa mutasarrifun biha. Dia mengendalikan hati. Mutasarrifun biha. Allah adalah zat yang mengendalikan hati secara penuh. Walaysa anna Allah ta'ala lahu as-sabi'. Allatinya dibuang ya. Allati itu dibuang. Walaysa anna Allah ta'ala lahu as-sabi'u hiya jawarih. Artinya bukanlah bahwa Allah memiliki jari-jari yang merupakan anggota badan. Yang merupakan anggota badan. Ya, di antara hal yang harus kita perhatikan adalah hati kita ya, ketika kita bergaul dengan saudara-saudara se-Islam kita. Yang harus kita perhatikan, di samping hal-hal yang sudah disebutkan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, untuk mengokohkan cinta karena Allah di antara sesama umat Islam, di antara saudara-saudara seiman, se-Islam, di samping melakukan hal-hal yang sudah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, juga kita harus mencermati hati kita, ya. Jangan sampai bercokol di dalamnya penyakit-penyakit hati. Sebab kalau sudah bercokol di dalam hati seseorang penyakit-penyakit hati, ini akan mencerai-beraikan kerukunan di antara umat Islam, akan merusak kerukunan, merusak tatanan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, bertanah air. Ya, kalau ada hasad misalkan di dalam hati seseorang, maka ini juga akan mencerai-beraikan kerukunan dan kenyamanan hidup bersama, hidup bertetangga, hidup satu kampung dengan saudara-saudara se-Islam, seiman. Hasad, sombong, ya, takabur, kemudian ujub, dan lain sebagainya.
Penyakit-penyakit hati itu akan merusak tatanan bertetangga, merusak kerukunan dan kenyamanan hidup bertetangga. Kemudian di antara hal yang mengokohkan cinta kasih di antara umat Islam adalah ad-du'a lahum bi khair wa liman yuhib hayyan aw mayyita. Mendoakan baik untuknya dan untuk orang-orang yang ia cintai. Ya. Mendoakan baik, mendoakan bagi saudara se-Islam kita dengan kebaikan, ya. Kita doakan baik. Kita doakan juga orang-orang yang dicintai oleh saudara-saudara kita, ya, ayah mereka, ibu mereka, keluarga mereka, orang-orang istri mereka, pasangan mereka, anak-anak mereka. Kita doakan mereka semuanya dengan kebaikan. Kita mencintai kebaikan untuk mereka. Makanya kemudian kita doakan mereka dengan doa-doa yang baik. Mudah-mudahan mereka dikaruniai keturunan yang sholihin, sholihat. Kita doakan mereka mudah-mudahan tetap semangat di dalam berdakwah, tetap semangat bisa menjaga motivasi di dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita doakan mereka semuanya bisa berdakwah bersama-sama dengan kita, berdakwah secara berjamaah, bukan secara individu-individu. Ya, kita doakan yang baik. Hayyan au mayyita, baik saudara-saudara kita itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau sudah meninggal berarti kita doakan mudah-mudahan Allah menerima amal baik yang mereka lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya, di dalam ayat ini diterangkan bahwa orang-orang yang datang setelah generasi sebelumnya, umat Islam yang datang setelah generasi umat Islam sebelumnya, maka mereka mendoakan orang-orang yang pada generasi sebelumnya, ya Allah ampunilah dosa kami dan dosa orang-orang yang dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan janganlah Engkau jadikan pada hati kami iri dengki terhadap orang-orang yang beriman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul li akhihi bi dhahril ghaibi, jika seseorang berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaibi, tidak di hadapannya, ya, di tempat lain. Qalatil malaikatu, maka malaikat mengatakan amin, aminah, ya Allah kabulkanlah doa orang ini, walaka bimithl, dan engkau, mudah-mudahan engkau wahai hamba yang berdoa mendapatkan kebaikan seperti kebaikan yang engkau doakan didapat oleh saudaramu. Ya, kalau kita ingin kebaikan, ya, seperti yang didapat oleh saudara-saudara kita, kita doakan yang baik. Saudara-saudara kita yang sedang merintis pondok pesantren, kita doakan mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Ya, kalau kita berdoa dengan doa seperti itu untuk saudara-saudara kita yang melakukan hal itu, melakukan hal baik itu, maka malaikat akan berada di samping kita dan mendoakan hal yang sama untuk kita, untuk orang yang berdoa. Ya, amin. Malaikat akan mengatakan apa? Amin walaka bimithl. Amin walaka bimithl. Amin, ya Allah kabulkanlah doa hambamu ini, walaka bimithl, dan engkau mudah-mudahan akan mendapatkan kebaikan yang sama. As'alullah ta'ala an yajma'ana ala manabir min nurin yawmal qiyamati ma'al mutahabbina bijalalihi innahu ala ma nas'aluhu qadir. Syekh Jamil Halim berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semuanya
di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat bersama orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Innahu ala ma nas'aluhu qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas apa yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apa yang kita